Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Selametawio. Di sini saya akan memberikan tata cara eh, data ke data. Yang pertama ya kita buka file, kita ke import, ke accept expensive, ke browser, terus habis itu klik data path analysis. Kalau muncul seperti ini, kita klik import first row as variable names. Kita klik OK. Nah, nanti di pojok sebelah kanan variabelnya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ke comment, kita ketik sum, buka kurung, klik edu, shift, accept, org, info klimat, klik tanda panah. Setelah itu tutup kurung. Maaf teman-teman, ternyata ini kurang. Lalu di info klimat kita klik lagi, terus kita tambahkan awareness, risk perception, risk aversion. Kita tutup kurung, enter. Hasilnya akan muncul seperti ini. Terus kita ketik di comment lagi, yaitu tab. Kita pilih salah satu, yaitu edu. Kita enter. Lalu setelah itu uh, klik fast track, buka kurung, kita klik awareness, lalu klik edu, accept org, info klimat, kita tutup kurung, spasi, buka kurung, risk perception, lalu klik edu, accept org, info klimat, spasi, lalu ke risk perception, udah risk aversion, kita klik tanda panah, lalu kita input yang awareness sama risk perception. Sekarang risk aversion, terus kita input edu, accept org, info klimat. Terus lalu kita enter, akan muncul jadi seperti ini datanya. Lalu yang kita ketik fifth, enter, ketik predict E1, koma, spasi, receipt, enter. Lalu headers E1, enter. Lalu swill E1, enter.
Untuk model yang kedua yaitu sama seperti model yang pertama, cuma yang beda itu yaitu di regress. Untuk di regress itu kita ketik risk capception except org sama info climate. Terus untuk di model yang ketiga yaitu sama keempat itu sama, cuma yang membedakan sama seperti di model yang kedua yaitu di regress. Untuk yang model yang ketiga yaitu kita input risk version edu except org info climate. Dan untuk maaf teman-teman, untuk yang ini itu di E4. Untuk yang di model yang ketiga yaitu kita ketik regress, terus kita ketik risk version, awareness, dan risk capception. Setelah itu, setelah semuanya sudah di input akan jadi seperti ini, dan untuk di variabel akan jadi ada E1, E2, E3, dan E4. Setelah itu kita ke statistik, kita ke SEM, kita ke model building and estimation. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kita buat baganya terlebih dahulu, kita kotak-kotai seperti ini, dan kita tanda panai. Baik teman-teman, setelah kita tanda panai seperti ini, kita klik tanda panah, lalu kita klik kotaknya, kita namain variabelnya. Untuk yang pertama yaitu edu, kedua yaitu except, ketiga yaitu org, keempat yaitu info climate. Untuk yang kelima ini awareness. Untuk yang ini except risk capception. Untuk yang ketiga yaitu, untuk yang terakhir yaitu risk version. Setelah itu kita estimate, kita klik maximum likelihood, terus kita akan jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimfara Serina dengan NIM 015. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang PET analis. Yang pertama itu analis PET. Berdasarkan gambar di atas diketahui ada 4 variabel eksogen yaitu EJU, EXP, ORG, dan influency match. Variabel endogen yang berperan sebagai mediasi mencakup awareness dan expression. Selain itu, risk version bertindak sebagai variabel endogen tidak langsung. Ini untuk interpretasinya. Untuk B, uji asumsi klasik. 1. Regression awareness edu XP ORG infolimet. Untuk interpretasinya itu berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata VIF atau variansi inflation faktor adalah sebesar 1,09. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata VIF berada di bawah angka 10, yang merupakan ambang batas untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Dengan demikian, model ini tidak menunjukkan indikasi adanya multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut lulus uji multikolinear. Untuk interpretasinya itu berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai probe yang dihasilkan adalah 0,000. Nilai ini menunjukkan bahwa probe lebih kecil
dari tingkat signifikasi standar yaitu 0,05 yang disimpulkan sebagaimana itu 5%. Dengan demikian, hasil ini mengidentifikasikan adanya heteroskodasitas dalam model yang diuji, atau dengan kata lain, model tersebut tidak lolos uji heteroskodasitas. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang tidak konstan dalam sisa atau residual model, yang berarti variansi dari galat model berubah-ubah dan tidak seragam sepanjang rentang data. Untuk Sewell Elk, yaitu interpretasinya itu berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai probes yang diperoleh adalah 0,005. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang menjadi batas signifikan untuk menguji normalitas dalam model statistik. Karena nilai probe berada di bawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak memenuhi syarat normalitas yang diperlukan dalam uji ini. Dengan kata ini, hasil menguji menunjukkan bahwa distribusi data yang distribusi normal, sehingga model ini dinyatakan tidak lulus uji normalitas. Untuk yang kedua, regression expression EXP ORG on Flimax. Untuk interpretasi VIP-nya itu berdasarkan tabel yang disajikan di atas. Nilai rata-rata min VIF adalah 1,0,9. Nilai rata-rata VIF ini berada di bawah angka 10 yang secara umum dianggap sebagai ambang batas untuk mendeteksi multikolinearitas dalam model regresi. Karena min VIF yang diperoleh lebih kecil dari 10, dapat disimpulkan bahwa model ini tidak menunjukkan adanya multikolinearitas antar variabel independennya. Dengan demikian, model regresi ini lulus dari masalah multikolinearitas, yang berarti hubungan antar variabel bebas dalam model masih dalam batas yang dapat diterima untuk analis yang valid. Untuk Hetes A2-nya itu interpretasinya berdasarkan tabel di atas. Nilai probabilitas chi-square probe chi tercatat terbesar 0,7193. Karena nilai ini lebih besar dari ambang batas signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penguji ini tidak menunjukkan adanya indikasi heteroskodasitas pada model yang digunakan. Dengan demikian, model dinyatakan lulus uji heteroskodasitas, yang berarti bahwa asumsi homoskedasitas varian residual yang konstan dalam model ini berpengaruh. Untuk Sewell X2-nya itu interpretasinya berdasarkan tabel di atas. Diketahui bahwa nilai probabilitas probe adalah sebesar 0,557. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang dalam model memenuhi syarat normalitas. Dengan kata ini, model dianggap lulus uji normalitas karena probabilitas yang dipengaruhi berada di atas ambang batas yang umumnya digunakan untuk menentukan normalitas, yaitu 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data sesuai dengan asumsi normalitas yang dibutuhkan dalam model ini. Untuk selanjutnya dilanjut teman saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut dari saya, yaitu yang selanjutnya yaitu VIF. Untuk interpretasinya sendiri, yaitu berdasarkan tabel di atas, didapati bahwa nilai rata-rata atau mean variance inflation factor atau VIF sebesar 1,09. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai rata-rata VIF untuk variabel-variabel independen dalam model ini berada di bawah angka 10. Sebagai pedoman umum, apabila mean VIF berada di bawah 10, maka model tersebut tidak memiliki indikasi adanya masalah multikolinearitas yang signifikan. Oleh karena itu, model ini dinyatakan bebas dari multikolinearitas dan memenuhi asumsi tersebut. Selanjutnya itu Hetes E3. Untuk
interpretasinya sendiri, yaitu diketahui bahwa nilai probabilitas chi-square atau prob G2 adalah 0,6657 yang lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05 dengan nilai prob G yang berada di atas 0,05. Ini menunjukkan tidak adanya indikasi heteroskedastisitas dalam model yang diuji, bahwa mengindikasikan variasi residual konstan yang berada bahwa model tersebut memenuhi tidak asumsi homoskedastisitas dan dengan demikian lolos uji asumsi dasar. Selanjutnya yaitu SWOG E3. Untuk interpretasinya sendiri yaitu nilai probabilitas yang tercatat adalah sebesar 0,0396. Angka ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam analisis ini memenuhi syarat normalitas. Selanjutnya yaitu regress risk aversion EDUX or InfoClimate, yaitu yang pertama VIP. Untuk interpretasinya sendiri yaitu berdasarkan tabel yang ditampilkan nilai rata-rata atau mean variance inflation factor atau VIP tercatat sebesar 1,09. Angka ini menunjukkan bahwa nilai mean VIP berada di bawah ambang batas umum yang digunakan yaitu 10. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang diuji tidak mengalami masalah multikolinearitas, dengan kata lain variabel independen dalam model tersebut tidak saling berkorelasi secara signifikan satu sama lain, sehingga hasil analisis dapat dianggap valid dan reliable. Keberhasilan model dalam menghindari multikolinearitas ini penting untuk memastikan bahwa koefisien estimasi dapat diinterpretasikan dengan tepat, dan pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel dependen dapat dianalisis secara akurat. Selanjutnya yaitu Hedges E4. Untuk interpretasinya sendiri yaitu terdapat nilai probabilitas chi-square yang tercantum sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model yang sedang dianalisis. Dengan kata lain, model ini tidak memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan adanya masalah dalam stabilitas varians, yang berarti varians dari residual tidak konstan di seluruh rentang nilai prediktor. Oleh karena itu, model ini dianggap tidak lolos dari uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu ada SWOG E4. Untuk interpretasinya sendiri yaitu terlihat bahwa nilai probabilitas yang tercantum adalah sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model yang dianalisis tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa model tidak dapat dianggap signifikan atau valid berdasarkan standar yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap metode atau variabel yang digunakan dalam analisis ini. Sekian dari saya.